Ketemu lagi dengan saya Dr. Wahyu dari Asmara dari Klinik DRW Skincare Indonesia. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman semua di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih telah selalu mendukung dan mendoakan kami DRW Skincare Indonesia untuk bisa terus berinovasi dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen setia DRW Skincare Indonesia. Nah, pada hari ini saya Dr. Wahyu pengen sedikit diskusi, ngobrol-ngobrol santai bersama teman-teman semua, khususnya pelanggan DRW Skincare dan beauty konsultan DRW Skincare Indonesia. Belakangan agak cukup banyak kehebohan ya mengenai DRW Skincare. Entah kenapa kok hanya DRW Skincare dan selalu DRW Skincare yang suka bikin sensasi gitu ya. Beritanya ya, kalau kita sih nggak pernah bikin sensasi, kita sih biasa aja, santai aja, tapi sepertinya ada yang suka dan tidak suka ya. Ya biasalah dalam setiap kehidupan, apalagi dalam bisnis ya, selalu ada yang suka dan tidak suka. Dan biarkan waktu berjalan, biarkan waktu yang menilai siapa yang benar dan salah, dan insya Allah kami terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen setia DRW Skincare yang tetap ingin menjalani perawatan DRW Skincare. Dan bagi yang tidak suka DRW Skincare, yang suka upload seolah-olah korban DRW Skincare, ya silahkan tetap lanjutkan saja. Mungkin dengan begitu Anda bisa puas, bisa senang. Alhamdulillah kami bisa memberikan kepuasan tersendiri bagi Anda dengan cara menjatuhkan atau menjelek-jelekkan DRW Skincare. Insya Allah kami ikhlas dan kami juga berusaha untuk menangkal berita-berita seperti itu dengan upaya kami sendiri, dengan memberikan pelayanan yang lebih baik, berinovasi dengan produk yang lebih baik, dan insya Allah menjawab dengan santun setiap pertanyaan, keluhan, komplain dari teman-teman semua sesuai dengan kompetensi dan keilmuan yang kami miliki. Tentu banyak kekurangan yang kami juga sadari ada di DRW Skincare, namun insya Allah kami terus berupaya untuk memperbaiki supaya dalam ke depan kami tetap bisa eksis dan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pelanggan setia DRW Skincare Indonesia. Nah, beberapa bulan terakhir, selain adanya video dari sejawat saya ya, yang juga seorang dokter estetika atau kecantikan dan juga jualan online ya, mereview produk DRW Skincare dan akhirnya menimbulkan fitnah di lapangan. Kenapa saya sebut fitnah? Karena yang dibahas hidrokinon munculnya di masyarakat merkuri. Karena hanya cuma lihat judulnya, heboh banget guys. Belak-belakan hasil lab DRW Skincare. Nah, seolah-olah di-share sama banyak orang, DRW Skincare mengandung merkuri. Nah, padahal yang dibahas hidrokinon, dan hidrokinon pun yang dibahas hanya krim malam, dan memang tujuannya untuk pasien-pasien dengan keluhan flek hitam dan melasma. Tidak ada kekeliruan atau kesalahan di situ, tidak ada. Dan namun gara-gara video tersebut, bagi orang awam atau orang yang mungkin melihat sesuatu hanya dari dasarnya saja tanpa mengulik isinya, ya pandangannya bisa bermacam-macam. Namun kami terima dengan lapang dada dan sebagai sesama dokter dan sama-sama jualan juga skincare, biarlah masyarakat juga yang menilai apa motif dan tujuannya. Dan insya Allah kami tetap berusaha yang terbaik memberikan pelayanan di masyarakat. Nah, imbas dari video tersebut juga kadang-kadang digunakan oleh oknum tertentu ya, yang hanya katanya tetangganya, katanya temennya, katanya saudaranya, kata kakaknya, kata adiknya. Dan ketika kita undang langsung untuk berdiskusi, untuk berkonsultasi, jarang sekali yang muncul. Bisa dibilang mungkin yang muncul juga bukan korban, tapi memang ingin konsultasi kepada saya selaku dokter dan sekaligus owner DRW Skincare. Saya tanya, Mbak, korban DRW Skincare? Tidak dok, saya tidak merasa jadi korban, saya mau konsultasi saja. Nah, namun juga kemarin sempat ada yang bilang korban, mau konsultasi. Setelah kita telusuri, ternyata ya hanya kesalahan dalam penggunaan saja, bukan berarti kesalahan dalam produk yang dia gunakan. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, yang mau saya sedikit ceritakan di sini adalah definisi dari korban itu sendiri apa ya. Nah, jadi seolah-olah kalau yang ada di pikiran saya, korban itu adalah sesuatu yang konotasinya itu buruk, negatif. Nah, jadi
kesannya tidak enak gitu ya didengar ya. Nah, padahal di DRW Skincare ini korban yang jadi bagus, jadi positif banyak sekali loh. Yang jerawatnya sembuh, flek hitamnya membaik, itu banyak sekali. Nah, nanti teman-teman juga bisa lihat nih contoh-contoh ya yang korban-korban DRW yang sudah baik hasilnya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari korban DRW yang sudah baik dalam perawatannya. Nggak apa-apa kita sebut korban ya, karena memang prosesnya juga teman-teman ini mengalami kadang-kadang awal-awal keluhan. Nah, tidak selalu langsung bagus, tidak selalu langsung jadi cering, tidak selalu jadi jerawatnya langsung sembuh. Padahal problem flek hitam, problem jerawat ini adalah problem yang sudah lama biasanya hinggap di wajah seseorang. Nah, kadang-kadang baru pakai sekali, baru pakai 2 kali, baru pakai 3 kali sudah pengen langsung cering. Ketika problemnya belum teratasi, disebutlah sebagai korban. Nah, itu kan sesuatu yang menyesatkan sebenarnya. Dan tujuannya apa ya? Kira-kira kalau sering diupload di sosial media seperti itu. Perasaan ketika saya zaman dulu misalnya menggunakan sesuatu, sabun misalnya, pasta gigi, sampo misalnya, kalau misalnya rambutnya masih tetap rontok atau ketombean, atau kalau gosok gigi ternyata tetap berlubang, apakah saya akan menyebut saya adalah korban dari pasta gigi tersebut? Enggak kan? Nah, padahal gigi berlubang itu penyebabnya juga banyak sekali. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih penyebab gigi berlubang. Nah, jadi penyebab gigi berlubang itu banyak teman-teman. Tidak hanya karena penggunaan pasta gigi yang teman-teman gunakan. Gosok gigi, pasta gigi itu adalah bagian dari ikhtiar dalam teman-teman merawat gigi teman-teman. Bukan berarti kalau pakai pasta gigi terus tetap berlubang atau giginya tetap jadi kuning, teman-teman adalah korban pasta gigi kan? Bukan kan? Atau ketika teman-teman pakai sampo rambutnya jadi tetap masih rontok atau makin rontok, bukan berarti teman-teman tidak cocok dengan samponya juga. Kadang-kadang untuk mengatasi rambut rontok, justru rambut bisa rontok dulu karena untuk memperbaiki akar rambut. Dan penyebab rambut rontok atau akar rambut jadi rontok, teman-teman juga bisa lihat nih, banyak sekali faktor pemicunya. Apakah teman-teman akan menyebut diri sebagai korban dari penggunaan shampoo tersebut? Tentu tidak kan? Dan apakah teman-teman akan upload ke sosial media shampoo atau pasta gigi yang teman-teman gunakan? Aduh, udah pakai pasta gigi begini makin bolong gigi saya, makin kuning gigi saya. Udah pakai shampoo seperti ini makin rontok rambut saya, ketombenya nggak hilang-hilang, makin banyak ketombe saya. Apakah bisa seperti itu? Tentu kan tidak. Teman-teman akan berusaha untuk mencari mana yang baik, mana yang cocok. Kalau belum membaik akan pergi ke dokter untuk mengatasi gigi berlubangnya, ke dokter gigi. Ya, demikian juga ketika teman-teman menggunakan skincare, pergi ke dokter, ke klinik kecantikan. Biasanya orang-orang yang pergi ke klinik kecantikan atau ke dokter atau menggunakan produk dokter itu memiliki problem atau keluhan. Kalau nggak ada keluhan, ngapain pakai skincare atau ke dokter? Kan tidak kan? Nah, jadi fungsinya atau hadirnya seorang dokter adalah untuk berkonsultasi, tempat sharing, tempat konsultasi, sehingga teman-teman ada problem apa, ada masalah apa, selama perawatan pun ketika belum membaik juga bisa sharing, bisa dicari solusinya, bisa dicari masalahnya. Ya kalau upload di sosial media, keluar-keluar, saya korban, bagaimana dokter akan menyelesaikan masalahnya? Ya sama aja ketika teman-teman keluar-keluar, saya pakai pasta gigi, langsung makin tetap bolong, giginya tetap kuning. Apakah teman-teman langsung akan upload seperti itu ke sosial media? Kan tidak menemukan solusi. Yang menemukan solusi ya carilah konsultasi ke dokter, kalau berlubang perlu ditambal apa tidak, seperti itu kan. Nah itu ya teman-teman ya. Bedakan antara korban dengan ikhtiar dalam menjalani perawatan. Keberhasilan dalam perawatan itu jangan dinilai sebagai korban atau bukan korban. Kalau bagus aja, kalau baik aja, waduh, jarang yang muncul ke forum-forum jual beli seperti itu. Coba kalau bagus, wih saya pakai DRW jadi bagus, nggak pernah muncul kan ke grup-grup seperti itu. Giliran ada yang merasa kurang cocok, belum membaik, langsung jadi korban seperti itu. Padahal pasien kami itu banyak sekali, ratusan ribu, dan yang sudah merasakan manfaatnya itu insya Allah kami sangat yakin lebih banyak dari yang ada keluhan selama proses perawatannya. Dan keluhan atau problem itu bukan berarti tidak bisa membaik teman-teman, tapi hanya perlu waktu, hanya perlu konsultasi secara rutin untuk mendapatkan perawatan yang pas, mendapatkan perawatan yang tepat untuk teman-teman semua.
Nah, itulah ya teman-teman ya. Jadi korban itu agak risih juga didengarkan. Oleh karena itu hati-hati menyebut diri sebagai korban. Karena setelah saya telusuri, setelah saya bertanya, saya anamnesa gitu ya, kalau sebagai seorang dokter, ya ternyata salah penggunaan, salah dalam pemakaian, dan misalnya jerawat atau beruntusan mungkin penggunaan make up yang berlebihan, atau salah makan. Orang yang berjerawat makannya makan pemicu yang berjerawat, penggunaan make upnya berlebihan, tidurnya kurang, stres, tidak mau makan buah sayur. Orang kulit hitam kerjaannya panas-panasan, sering terpapar sinar matahari. Disebutnya ketika flek hitamnya muncul, korban. Gimana mau jadi bagus kalau sedikit-sedikit share di sosial media, sedikit-sedikit share di sosial media tanpa konsultasi lebih lanjut. Padahal pemicu flek hitam, jerawat itu banyak sekali. Oke teman-teman ya, sekali lagi, penggunaan pasta gigi untuk gosok gigi fungsinya apa? Untuk mencegah karies, ya kan? Untuk mencegah plak, untuk mengatasi gigi supaya tidak kuning. Kalau teman-teman tidak gosok gigi aja, sehari 2 hari rasanya gimana teman-teman? Rasanya kan udah risih ya. Ya, ada yang bilang perawatan udah berhenti jadi kusam, jadi hitam lagi. Loh, ya sama kayak teman-teman shampooan, teman-teman pakai pasta gigi. Itu kan juga demikian. Kalau nggak pasta gigi pakai 1 hari 2 hari kan udah risih. Nggak shampooan seminggu, bayangkan kumel kan? Ya sama, merawat wajah, merawat badan, nggak mandi teman-teman ya rasanya lengket, nggak enak. Ya fungsinya dari skincare itu untuk merawat wajah, merawat kulit wajah supaya jadi sehat, supaya jadi bagus. Kalau nggak pakai tetap mau putih, mau cerah, ya susah teman-teman. Ya sama, kalau teman-teman pakai pasta gigi dari DRW Skincare, apakah kalau tetap giginya berlubang, banyak karang giginya, bau mulutnya tetap bau, atau giginya masih kuning, akan upload ke sosial media bahwa saya pakai pasta gigi DRW Skincare dan jadi korban pasta gigi DRW Skincare. Pun kalau pakai shampoo dari DRW Skincare dan rambutnya mungkin masih rontok, masih ada ketombe, akan upload ke sosial media bahwa saya korban shampoo DRW Skincare. Atau kalau mau pakai hair tonic DRW Skincare untuk mencegah kerontokan dan ketombe, dan ternyata ketombenya belum membaik atau rontoknya belum membaik, akan upload di sosial media saya korban hair tonic DRW Skincare. Begitu ya. Nah, bisa jadi terjadi. Tapi ya saya sih sebagai seorang dokter insya Allah tidak menanggapinya dengan terlalu serius, dan namun kami juga berhak kan untuk meluruskan, untuk memberikan pencerahan supaya tidak satu pihak saja yang seolah-olah memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi, untuk bisnis juga, untuk menjual produknya juga. Jadi harap maklum, dan mudah-mudahan teman-teman semua yang masih setia dengan perawatan DRW Skincare selalu mendukung dan mendoakan kami. Terima kasih atas doa teman-teman semua dan sudah telah menyaksikan video dari saya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa membantu share ke teman-teman yang lain yang mungkin selama ini sering mendengar kabar-kabar kurang baik, kurang enak tentang DRW Skincare. Karena sudah banyak yang berhenti pakai DRW Skincare karena dengar berita-berita semacam itu. Padahal mereka tidak pernah merasakan keluhan apa-apa. Namun saya tidak mengapa, rezeki dari Allah, dan saya percaya sekali bahwa setiap kita punya rezekinya masing-masing. Rezeki saya, rezeki teman-teman itu sudah ada porsinya masing-masing. Teman-teman sukses juga tidak mempengaruhi kesuksesan saya. Saya sukses juga insya Allah, mudah-mudahan saya berharap bisa mempengaruhi kesuksesan teman-teman semua. Bisa ikut sukses bersama-sama dengan kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.